Pemirsa, hari ini Selasa 15 Oktober 2024, saya sedang berada di Auditorium Universitas Nasional. Hari ini bertepatan dengan acara Disnatalis ke-75 tahun dan Lustrum ke-15 Universitas Nasional dengan tema 75 tahun dedikasi dan inovasi, menyemai kearifan, menuai keunggulan. Acara ini diselenggarakan dari pukul 9 pagi hingga 12 siang dengan turut mengundang Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Dr. El Amri Bermawi Putra, MA, Bapak Dr. Asyari SEMM, Bapak Dr. Haji Ramlan MSI, Bapak Profesor Dr. Suryono Effendi SEMM MBA, Profesor Dr. Sugianto MSI, dan Profesor Dr. Enawati Sinaga MSAPT. Dengan garis besar susunan acara yaitu pembukaan, pembacaan doa oleh Bapak Dr. Asyari SEMM, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sambutan Rektor Universitas Nasional yaitu oleh Bapak Dr. El Amri Bermawi Putra MA, orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla sebagai agenda utama, pemberian cenderamata, pemotongan tumpeng sebagai simbolis, ada juga agenda ramatama yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar sivitas akademika dan tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan terakhir yaitu penutup. Pemirsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla menyampaikan dalam orasinya bahwa universitas sangat penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa serta menjadi tempat bagi para pelajar mengembangkan ilmu pengetahuan untuk negara Indonesia kelak. Mengangkat suatu negara maju atau tidaknya, sekaya apapun kita sumber daya alam, apabila kita dibarengi kekuatan sumber daya manusia, maka kita akan mengalami penguasaan dari negara-negara yang mempunyai sumber daya manusia yang baik. Karena itulah apabila kita ingin maju dan kita buktikan hari ini bahwa kita punya sumber daya manusia yang baik dan tentunya pendidikan yang baik, pendidikan yang penuh disiplin. Karena hanyalah dengan disiplin dan semangat, ilmu itu akan menjadi bagian dari kemajuan negara. Mudah-mudahan kita menyadari hal tersebut. Tapi hal yang penting, bahwa universitas haruslah menjadi sumber daripada ilmu itu, sumber daripada inovasi. Adapun agenda penganugerahan gelar warga kehormatan Universitas Nasional kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang telah memberikan sumbangsi besar bagi bangsa dan negara, yaitu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, dan juga pentas tari kreasi indah yang dipersembahkan oleh UPT MPR Universitas Nasional. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan narasumber. Ya, ini adalah momen yang sangat berharga buat UNAS gitu ya. Karena ini ulang tahun ke-75 Disnatalis ke-15 UNAS. Ini sesuatu yang benar-benar sangat membanggakan. Kita itu adalah universitas swasta tertua nomor 2 di Indonesia setelah UII ya. Jadi berarti kita ini memang dengan penuh perjuangan kita sudah berusaha untuk tetap survive di zaman yang selalu berubah-ubah. Dan kenapa UNAS bisa sampai 75 tahun adalah karena dedikasi semua pihak yang berkontribusi di dalam kemajuan Universitas Nasional ini. Karena inovasi adalah kunci untuk berkembang. Tanpa inovasi kita akan tertinggal. Oleh karena itu UNAS harus berinovasi karena tantangan ke depan makin sulit ya, makin banyak universitas luar negeri yang akan masuk. Oleh karena itu dedikasi dan inovasi itu adalah kunci untuk kita tetap survive. Dengan kemajuan teknologi, kadang-kadang kita lupa bahwa kearifan itu sebetulnya sesuatu yang dibutuhkan melebihi teknologi. Jadi di samping kita inovasi dengan teknologi baru, kita harus tetap menjaga kearifan kita. Karena kalau kita tidak arif dalam hidup kita, kayaknya mustahil kita akan menuai keunggulan. Keunggulan tentu saja di sini adalah keunggulan di dunia dan akhirat, baik untuk UNAS-nya maupun untuk orang-orang yang berdedikasi di dalamnya. Tantangan pertama tentu adalah tujuan ya, atau nilai-nilai sebuah universitas, nilai-nilai budaya yang harus kita jaga terus
dalam menghidup-hidupkan UNAS ini. Oleh karena itu tantangan utama menurut pikiran saya adalah bagaimana supaya mahasiswa dan lulusan Universitas Nasional itu mempunyai nilai-nilai moral dan integritas yang unggul. Bukan hanya pintar di dalam ilmunya, bukan hanya canggih dalam teknologinya, tapi punya nilai-nilai kearifan. Zaman sekarang zaman AI, zaman ChatGPT, zaman Perplexity. Kalau untuk ilmunya saja, ilmu pengetahuannya saja kita tinggal lihat di internet. Tapi kearifan itu nggak ada di internet. Kearifan itulah yang harus disosialisasikan, diturunkan oleh dosen-dosen kepada para mahasiswa. Jadi itulah tantangannya, bagaimana kita bisa mendapatkan atau meraih dosen-dosen yang punya visi dan misi yang sama agar kita bisa menghasilkan lulusan dan mahasiswa yang sesuai dengan visi misi UNAS itu. Ini persis 75 tahun UNAS ini mengingatkan kita betapa kita mendahului dari masa-masa yang sulit pada revolusi kemerdekaan seperti Pak Yusuf Kala bilang. Kita mematok masa lalu, tapi kita harus menghadap ke masa depan. Jadi 75 tahun ini juga kita sedang menghadapi 1 abad UNAS. Tentu dengan cara apa? Cara dedikasi kita, cara inovasi kita untuk meraih keunggulan bahwa universitas adalah modal kuat untuk membuka cakrawala pendidikan dunia. Seperti diingatkan oleh Pak Yusuf Kala tadi, kita menghadapi berbagai macam revolusi, dari mulai revolusi industri, revolusi kebudayaan, dan kita ke depan akan menghadapi namanya revolusi artificial intelijen, di mana kemudian manusia harus menyesuaikan diri dengan revolusi itu. Kalau manusia tidak mampu menyesuaikan dengan kemajuan zaman, maka kita akan punah. Kita harus berkejaran dengan ilmu pengetahuan. Kita berkejaran dengan segala kemajuan, dan tantangannya adalah kita harus bisa menaklukkan ilmu, menaklukkan kebudayaan untuk kita mengembangkannya. Jadi bukan berpijak pada satu ilmu, tapi harus ilmu-ilmu yang terus berkembang. UNAS harus berkembang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Cahaya Maharani dan juru kamera Raivan melaporkan.